Para punggawa timnas Indonesia diselimuti kebahagiaan luar biasa menjelang pertandingan menghadapi timnas Jepang. Kedatangan Kevin Dix langsung membawa dampak positif untuk ruang ganti pasukan Garuda. Pemain dari FC Copenhagen ini pun langsung menyatu dan saling bercengkrama satu sama lain sehingga menciptakan ruang ganti yang harmonis. Selain itu, para pemain juga kompak mengusung ambisi besar bisa meraih poin atas Samurai Biru. Sintayong pun menjamin Kevin Dix akan menjalani debut pertamanya melawan Jepang. Cetak Gol coba merangkum momen-momen keharmonisan para pemain Indonesia menjelang laga kontra Jepang sebagai berikut. Keren banget nih, Rizky Ridho pakai batik. Laksala Premium Batik sudah bisa kamu pesan dengan harga terjangkau. Klik di bawah ini. Jepang kaget fanatisme supporter timnas Indonesia. Pemain timnas Jepang dibuat terpukau dengan perilaku hangat supporter Indonesia. Mereka menilai publik tanah air sangat antusias menyambut kedatangan punggawa Samurai Biru. Yuto Nagatomo kagum dengan animo besar supporter saat menginjakan kaki di Indonesia. Ex pemain Inter Milan ini bahkan tersentuh dengan dukungan besar dari para fans Garuda. Saya sangat tersentuh saat kami tiba di bandara. Para penggemar Anda datang ke bandara dan menyambut kami, ungkap Nagatomo. Nagatomo menambahkan dirinya juga sangat senang dan gak sabar bermain melawan Indonesia. Saya merasa sangat senang berada di sini dan juga sangat senang bisa bermain melawan Indonesia, tambahnya. Pemain Jepang ejek Indonesia. Namun pujian Nagatomo terhadap supporter Indonesia hanyalah seperti pemanis saat baru tiba di Indonesia. Setelah itu pemain 38 tahun ini justru koar-koar dan melontarkan saywar. Nagatomo menganggap kalau skuad Samurai Biru terlalu kuat dibendung oleh pasukan Garuda Nusantara. Alasannya tim besutan Hajime Moriyasu tersebut dinilai lebih berpengalaman dan bertabur bintang. Kami akan menang melawan timnas Indonesia. Kami adalah tim yang sangat kuat, itu sebabnya kami akan menang, tegas Nagatomo. Selain itu, Nagatomo juga sombong dan gak takut meskipun Indonesia disaksikan 70.000 penonton. Saya tidak peduli apakah itu 70.000 orang atau 100.000 orang. Saya hanya ingin mereka datang. Semakin banyak perhatian yang didapat seorang veteran, semakin dia menunjukkan nilai sebenarnya, ucap Nagatomo. Alasan lengkap Kevin Dix gabung timnas Indonesia. Koar-koar pemain timnas Jepang nyatanya nggak membuat mental Kevin Dix ciut. Bek andalan dari FC Copenhagen ini malah semakin bersemangat membela Ibu Pertiwi. Baru-baru ini Dix buka-bukaan terkait sosok kunci yang merayunya untuk menjadi WNI. Ternyata pacar Dix lah yang sukses meluluhkan hati sang pemain untuk berseragam merah putih. Saya sudah membicarakannya dengan pacar saya, karena ada beberapa hal yang perlu diurus sebelum saya benar-benar terjun ke dalamnya, ungkap Dix. Pemain berdarah Maluku ini juga berharap sang buah hati mengikuti jejak sang ayah memperkuat timnas Indonesia. Jika hal itu tidak mempengaruhi pacar dan putri saya sama sekali, saya akan terbuka untuk menyelidikinya lebih lanjut. Sebab Indonesia adalah negara yang banyak penduduk. Jadi tentu saja akan menjadi suatu kehormatan untuk bermain untuk tim nasional dan mewakili mereka. Kevin Dix langsung menyatu di sesi latihan. Patriotisme Kevin Dix terhadap Indonesia bukanlah omong kosong belaka. Pemain kelahiran Apeldoorn ini sudah tiba di Jakarta dan langsung mendapatkan sambutan setelah menempuh perjalanan jauh. Bukannya beristirahat, Kevin Dix malah begitu bersemangat mengikuti sesi latihan perdana. Dalam beberapa momen, sang pemain terlihat bercengkrama baik dengan pemain timnas Indonesia lainnya. Dix pun langsung memberikan kata-kata berkelas lewat unggahannya di Instagram. Garuda memanggil dan saya menjawabnya dengan penuh rasa bangga, tulis Dix. Sintayong jamin Kevin Dix akan debut.
Rasa penasaran dan harapan para fans Indonesia akhirnya terjawab. Sintayong menjamin Kevin Dix akan menjalani debutnya di pertandingan menghadapi timnas Jepang. Tidak usah khawatir, Kevin Dix akan dimainkan 100%, ungkap Coach Shin dengan antusias. Bahkan Sintayong kedapatan menjemput langsung Dix saat baru tiba di bandara. Kehadiran Kevin Dix bakal menggantikan posisi dari Mads Hilgers di sektor bek sayap ataupun bek tengah. Bersama FC Copenhagen, Footmob mencatatkan Dix sudah tampil dalam 159 laga dengan catatan 18 gol. Janji besar Kevin Dix di laga debut. Alhasil, jaminan debut dari Sintayong membuat Kevin Dix bahagia. Bagaimana tidak, pemain 28 tahun ini ingin mewujudkan janjinya sejak disumpah menjadi WNI. Dia menyatakan dirinya siap mengharumkan nama Indonesia. Ditambah lagi, pemain FC Copenhagen ini ingin melihat timnas Garuda terbang tinggi. Saya akan memberikan segenap darah, keringat, dan air mata untuk Indonesia, tegas Dix. Nggak ketinggalan, pemain berdarah Maluku ini berterima kasih kepada berbagai pihak, termasuk kepada Ketua PSSI Erick Thohir dan juga Presiden Indonesia Prabowo Subianto. Kevin Dix diincar klub Jerman. Kabar debut Kevin Dix di Indonesia bahkan terdengar hingga ke benua Eropa. Bagaimana tidak, salah satu klub Bundesliga dirumorkan meminati jasa pemain 28 tahun tersebut. Dilansir dari Bold.dk, Borussia Mönchengladbach dikabarkan serius merayu Dix untuk berkiprah di negeri Panzer. Gladbach bahkan siap mengeluarkan mahar sekitar 5 juta euro. Mönchengladbach mengumumkan kedatangannya dalam pertarungan untuk Kevin Dix dan klub Bundesliga serius tentang hal itu. Klub Jerman tersebut siap mengajukan tawaran lebih dari 5 juta euro, tulis Bold. Isu kepindahan ini langsung diperkuat pernyataan dari media Belanda. The Telegraph melaporkan kemungkinan Dix memperkuat di Volendam semakin nyata karena pihak klub ingin melepas Ko Itakura. Kevin Dix bisa menjadi kunci atas kedatangan Itakura di PSV, tulis laporan media negeri kincir angin tersebut. Timnas Jepang gelar latihan tertutup. Setibanya di Indonesia, pasukan Hajime Moriyasu nggak mau menyia-nyiakan waktu. Timnas Jepang sendiri sudah menggelar sesi latihan perdana dengan kondisi hujan. Terpantau sesi latihan perdana Jepang hanya diikuti oleh 6 pemain saja. Meskipun demikian, skuad negeri matahari terbit tetap sangat serius mempersiapkan diri. Saking nggak maunya diintip, Moriyasu sampai menggelar latihan tertutup. Pelatih kelahiran Kakegawa ini sampai meminta panitia untuk menutup lapangan dengan kain hitam. Alhasil, para awak media dari stasiun TV lokal Indonesia dilarang keras untuk meliput. Ragnar Oratmangun rayu striker Liga Belanda. Di sisi lain, timnas Indonesia sedang berusaha menambah striker keturunan Grade A. Sintayong mengakui posisi tersebut masih menjadi masalah yang sulit teratasi. Posisi striker ini selalu menjadi masalah. Saya berusaha untuk menyelesaikan masalah sampai saat ini, ungkap Coach Shin. Sebenarnya Indonesia memang sudah punya sosok Ragnar Oratmangun. Pemain dari FC Dender ini kerap merepotkan pertahanan lawan dengan pergerakan lincahnya. Bersama skuad Garuda, Oratmangun sudah memberikan kontribusi lewat 2 gol indahnya. Namun catatan ini belum cukup mengesankan untuk membuat lini serang Indonesia menjadi ditakuti lawan. Alhasil, Oratmangun sendiri turun tangan membantu PSSI menggait striker tajam. Wahaji turut merayu oleh Romeni yang tak lain adalah striker top Eredivisie untuk memperkuat timnas Indonesia. Belanda berisyarat ke Indonesia. Warga Belanda pun sudah mewanti-wanti Indonesia jika ingin menaturalisasi pemain keturunan mereka. Alhasil, mereka langsung memberikan syarat khusus kepada Sintayong. Warga Belanda meminta Coach Shin untuk wajib memainkan para pemain keturunan negeri kincir angin.
Indonesia harus berani memainkan full pemain diaspora jika ingin berkembang. Ingat, mereka layak karena semua juga punya darah Indonesia. Tulis warganet Belanda. Ahmed Alkaf angkat bicara Indonesia disanksi. FIFA menjatuhkan sanksi kepada tim nasional Indonesia. Induk sepak bola dunia ini menyebut sejumlah pemain dan ofisial skuad Garuda Nusantara telah melanggar kode disiplin. Menanggapi hal ini, Exco PSSI Arya Sinulinga nggak mau ambil pusing. Kita patuh saja ya terhadap denda yang diberikan oleh FIFA. Apalagi memang kita perlu evaluasi dan perbaiki diri, terang Arya. Menariknya, sanksi dari FIFA ini juga direspon oleh Ahmed Alkaf. Wasit asal Oman ini memberikan dukungan dan semangat kepada timnas Indonesia. Jadilah kuat, menjadi mandiri dan mandiri, tulis Alkaf. Alhasil, netizen tanah air pun dibuat kaget oleh aksi dukungan sang wasit. Komentar bijak Martin Paes terkait rumor Emil. Emil Audero Mulyadi kembali dirumorkan akan bergabung ke timnas Indonesia. Rumor ini rupanya telah sampai ke telinga penjaga gawang utama skuad Nusantara yakni Martin Paes. Paes mengatakan dirinya nggak masalah jika nantinya Emil memperkuat Indonesia. Sebaliknya, hadirnya pemain Como ini malah justru akan membuat kualitas kiper Garuda semakin berkualitas. Tentu saja siapapun yang mau datang dan bermain untuk Indonesia akan saya sambut. Saya merasa jika kami bermain untuk Indonesia, tidak ada ego yang terlibat di dalamnya, kata Paes dalam acara Media Day. Paes menambahkan dirinya akan tetap terus mendukung penuh siapapun yang menjadi kiper utama. Saya mendukung mereka sebagai rekan setim dan siapapun yang dipilih untuk starter, jelas Paes. Manajer Timnas Indonesia jamin fans Jepang aman. Sekitar 3.000 fans Timnas Jepang dikabarkan bakal beri dukungan langsung untuk Samurai Biru di Gelora Bung Karno. Kabar ini disambut antusias oleh publik tanah air. Manajer Timnas Indonesia, Sumarji, langsung memastikan jaminan keamanan. PSSI telah memastikan sistem keamanan terbaik untuk para fans negeri matahari terbit. Tentu berkaitan dengan pengamanan, sudah kita siapkan sistem yang bagus, ungkap Sumarji. Purnawirawan Polri ini menegaskan bakal memberikan rasa nyaman dan aman kepada fans tim tamu. Mulai dari akses masuknya kita sediakan, terus di tempatnya pun sudah kita tempatkan tersendiri sehingga dijamin dan dipastikan bahwa supporter Jepang selalu akan terjamin keamanan dan keselamatannya, tutup Sumarji. Tiket versus Arab Saudi ludes terjual. Meskipun belum bermain melawan Jepang, PSSI sudah menjual tiket di laga kontra Arab Saudi. Gak disangka-sangka, antusiasme warga Indonesia sangat tinggi sehingga tiket ludes terjual. Sebanyak 60.000 tiket telah disiapkan PSSI pada setiap pertandingan kandang. Itu artinya federasi tertinggi sepak bola Indonesia ini meraup keuntungan mencapai 90 miliar rupiah. Dikutip dari Instagram Timnas Indonesia, antusiasme tinggi menjadi alasan PSSI membuka penjualan tiket lebih awal. Itulah ulasan momen-momen keharmonisan para punggawa Timnas Indonesia menjelang laga lawan Jepang. Bagaimana pendapatmu? Apakah keharmonisan para pemain bisa berdampak positif hingga bisa mendulang 3 poin penuh? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.